Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana untuk menjaga kesehatan mental pada kelompok remaja yang bermain game online. Saat ini, bermain game online sudah menjadi salah satu aktivitas yang sangat populer di kalangan remaja. Game online ini sebenarnya memiliki manfaat, seperti menjadi sarana hiburan, melatih kerjasama tim, serta mengurangi rasa bosan. Namun, apabila dimainkan secara berlebihan, game online ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan mental maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah remaja bermain game hingga larut malam, bahkan sampai dini hari. Kebiasaan ini menyebabkan jam tidur menjadi berkurang sehingga munculnya kesulitan tidur, tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi di sekolah atau maupun di saat kuliah gitu. Dan suasana hati menjadi lebih mudah berubah atau mood swing yang kita sering dengar. Selain itu, banyak remaja mulai menunda pekerjaan, tugas sekolah, maupun tanggung jawab di rumah karena lebih memilih bermain game. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat menurunkan prestasi akademik, mengganggu hubungan dengan keluarga, bahkan meningkatkan stres dan kecemasan ketika tugas mulai menumpuk. Sebagai contoh, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan game online secara berlebihan itu berkaitan dengan gangguan tidur, penurunan fungsi akademik, serta meningkatnya resiko munculnya gejala depresi dan kecemasan pada sebagian remaja. Kondisi ini terjadi karena waktu istirahat yang kurang, aktivitas fisik menurun, dan interaksi sosial di dunia nyata menjadi semakin sedikit. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang dapat membantu remaja tetap menikmati game online tetapi dengan cara yang sehat dan seimbang. Saya akan memberikan beberapa langkah-langkah program yang bisa meningkatkan kesehatan mental. Program ini saya berikan nama Main Sehat, Hidup Seimbang. Program ini terdiri dari beberapa langkah yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif kecanduan game online terhadap kesehatan mental remaja. Langkah yang pertama ini, remaja bisa mengikuti psikoedukasi mengenai penggunaan game online yang sehat. Dalam kegiatan ini, remaja diberikan informasi mengenai dampak positif maupun negatif dari penggunaan game online, tanda-tanda kecanduan game, pengaruh kurangnya tidur terhadap kesehatan mental, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara bermain game dan aktivitas sehari-hari. Langkah kedua, mengadakan diskusi kelompok atau sharing session. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada remaja untuk berbagi pengalaman mengenai kebiasaan bermain game, kesulitan yang mereka hadapi, serta cara mengatasi masalah tersebut. Melalui diskusi ini, peserta dapat saling mendukung dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Langkah yang ketiga, memberikan pelatihan manajemen waktu dan pengendalian diri. Remaja diajarkan cara membuat jadwal harian, menentukan prioritas tugas, serta mengatur durasi bermain game agar tidak mengganggu waktu belajar, beristirahat, maupun aktivitas sosial. Langkah yang keempat, itu bisa mendorong remaja untuk mengikuti aktivitas alternatif yang positif, seperti misalnya olahraga, bisa bermain futsal, atau bermain bola, bisa senam, yoga, atau kegiatan organisasi, komunitas, atau hobi lainnya yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan mengurangi ketergantungan pada game online. Langkah yang kelima, menerapkan kebiasaan tidur yang sehat, seperti mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya, serta menghindari bermain game hingga larut malam. Langkah yang keenam, melibatkan orang tua, guru, dan teman sebaya sebagai sistem pendukung. Mereka dapat memberikan pengawasan, motivasi, serta membantu remaja mempertahankan kebiasaan yang lebih sehat dalam penggunaan game online. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan remaja tetap dapat menikmati game online sebagai sarana hiburan, namun tetap mampu menjaga kesehatan mental, kualitas tidur, prestasi akademik, dan hubungan sosialnya. Ada pula hal-hal yang mendukung program ini. Beberapa faktor dapat mendukung keberhasilan program ini. Dari faktor internal, yaitu adanya kesadaran remaja untuk menjaga kesehatan mental dan kemauan mengatur waktu bermain game. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi dukungan orang tua, guru, sekolah, serta teman sebaya sangat penting. Selain itu, adanya fitur screen time atau pembatasan waktu pada smartphone juga dapat membantu mengontrol durasi bermain game. Apabila semua pihak bekerja sama, program ini akan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, program ini juga memiliki beberapa hambatan, misalnya dari faktor internal. Masih banyak remaja yang merasa sulit mengendalikan keinginan untuk bermain game, terutama ketika sedang mengikuti pertandingan atau bermain bersama teman-teman. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan pertemanan yang juga gemar bermain game yang sama hingga larut malam,
serta adanya berbagai event atau pembaruan game yang membuat pemain ingin terus bermain. Ini dapat menjadi tantangan dalam menjalankan program ini. Baik, itu beberapa langkah-langkah program yang saya buat untuk meningkatkan kesehatan mental bagi orang yang bermain game. Tapi teman-teman tuh harus ingat, game online itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menggunakannya secara bijak dan seimbang. Melalui program Main Sehat Hidup Seimbang, diharapkan remaja mampu mengatur waktu bermain, menjaga kualitas tidur, menyelesaikan tanggung jawabnya, serta tetap memiliki kesehatan mental yang baik. Ingat, bermain game itu boleh, tetapi kita juga harus memprioritaskan kesehatan mental kita juga. Sekian video dari saya, langkah-langkah program untuk meningkatkan kesehatan mental bagi remaja yang pengguna game online. Terima kasih.